inti dari kehidupan ini kan adalah komunikasi ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus belajar untuk bisa berkomunikasi. Sustainability itu harus dilihat sebagai bagian dari investasi, satu. Dan yang kedua adalah sebagai kewajiban kita untuk memastikan bahwa yang namanya rantai pasok ini itu akan tersedia selamanya. Jadi bukan terkait dengan target saya sekian, kemudian saya mau dapat penghargaan atau award. Tapi target saya sekian ini merupakan bagian dari integritas saya untuk melakukan komitmen saya kepada pemegang saham, kepada stakeholder besar, dan juga kepada alam. Makanya praktek sustainability itu mau nggak mau sudah lagi bukan menjadi pelengkap, tetapi harus masuk di core atau inti dari bisnis itu. Kalau perusahaan itu tidak mau masuk ke sana dalam waktu secepat ini, dia akan ketinggalan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Impact semuanya, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali, Ibu Lucia Karina. Beliau merupakan Vice President of Public Affairs, Communication, and Sustainability Coca-Cola Euro-Pacific Partner Indonesia. Perempuan yang sangat luar biasa sekali, yang sangat berdedikasi dalam dunia keberlanjutan di Indonesia. Apa kabar Ibu? Kabar baik, Ya. salam sehat buat semuanya. Terima kasih sudah diundang. Waduh, kita yang terima kasih sekali nih. Bu Lucia Karina sudah meluangkan waktunya untuk kita diskusi ngobrol-ngobrol terkait dengan dunia sustainability di Indonesia. Ibu Lucia Karina yang hangat disapa dengan Ibu Karina. Beliau sangat berperan aktif dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan kepemimpinannya, Coca-Cola terus memperkuat komitmen terhadap praktek sustainability, pemberdayaan komunitas, serta pembangunan ekosistem bisnis yang inklusif dan bertanggung jawab. Penghargaan yang sangat luar biasa yang baru-baru ini ya didapatkan, beliau mendapatkan penghargaan dari 3 Sri Kandi Apindo Women in SDGs Action Award tahun 2025, kemudian 34 Perempuan Peraih Bisnis Indonesia Women in SDGs Action Award tahun 2025, dan merupakan Best Partisipan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Taplai dari Lemhanas Apindo. Luar biasa sekali dalam hal ini. Bu Lucia Karina, atau saya panggil, supaya lebih akrab, saya panggil Bu Karina saja Ibu. Mbak Karina Mbak aja. Karina dalam hal ini. Ya, Mbak Karina, kan sekarang fokusnya di communication dan di area sustainability. Padahal saya lihat backgroundnya adalah sarjana teknik sipil. Nah, gimana Bu? Boleh nggak cerita sedikit singkat dari background dari pendidikannya sehingga bisa sampai terjun sampai saat ini? Oke, makasih. Saya kebetulan memang berasal dari dunia teknik. Saya lulusan sarjana teknik sipil. Jadi dunia saya sebetulnya lebih banyak di daerah konstruksi awalnya. Tapi kemudian saya dipercaya oleh Coca-Cola Euro-Pacific Partners, waktu itu masih namanya Coca-Cola Amatil, untuk membangun satu divisi baru yang namanya Public Affairs, Communication, dan Sustainability. Saya menyadari bahwa saya bukan orang communication, tapi dalam prinsip kerja saya adalah kita harus mengayomi, tuturi handayani. Jadi dengan adanya talent-talent yang cukup kuat, dan mereka memang kuat ya dalam hal komunikasi atau public affairs dan sustainability, akhirnya saya bisa membangun divisi tersebut gitu. Dan kalau kita bicara tentang teknik, kemudian ada komunikasi dan lain sebagainya, inti dari kehidupan ini kan adalah komunikasi ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus belajar untuk bisa berkomunikasi. Cuman memang berkomunikasi itu ada banyak strategi, berkomunikasi juga akan banyak target dan tantangannya. Apalagi dengan Indonesia yang sangat diverse, culture yang sangat berbeda, tingkat pendidikan yang sangat berbeda gitu. Jadi tetap komunikasi menjadi kunci. Sempat ada kesulitan nggak Bu? Waktu memang backgroundnya yang belajar teknikal, hitung-hitungan, kemudian belajar komunikasi yang mungkin banyak seninya, banyak tekniknya. Ada sedikit kesulitan nggak Bu? Karena hingga saat ini saya sebetulnya masih pegang engineering kan. Oke. Jadi di Coca-Cola Euro-Pacific Partners, meskipun sustainability itu bukan sustainability communication,
Tapi kita betul-betul juga fokus pada engineeringnya. Bagaimana kami memastikan bahwa water intake, water consumption itu termanage dengan baik, dan kita ada water replenishment juga harus kita ukur supaya kami memastikan bahwa air yang diambil itu kembali ke bumi sejumlah air yang kita pakai atau konsumsi. Kemudian juga dengan target kami untuk mengurangi karbon emisi itu kan juga pasti hubungannya dengan engineering juga kan. Jadi saya harus banyak berdiskusi dengan teman-teman operasional khususnya di supply chain, how to make sure bahwa karbon emisi kita itu bisa kita kendalikan dan kita bisa bahkan menurunkan karbon emisi hingga 0%. Nah, untuk masuk ke sana pasti akan ada solusi engineering atau business development. Itu juga butuh engineering skills. Gitu. Belum lagi faktor yang lain, misalkan terkait dengan kemasan plastik. Bagaimana akhirnya kami mendesain plastik tersebut dengan dari tahap awal waktu saya bergabung ya, mengurangi kandungan plastik yang dipakai dalam kemasan, tetapi kemasan tersebut masih bisa berdiri sempurna, masih bisa dipakai untuk mengisi minuman. Itu semuanya juga ada unsur mekanika tekniknya tentunya. Iya. Kemudian bagaimana kita juga kemudian membangun pabrik untuk membuat kemasan kami itu tahan, kemasan plastik untuk tahan supaya pada saat dia di shipping sodanya nggak keluar. Karena kalau plastik itu kan ada molekul-molekulnya. Nah itu di dalamnya akhirnya dipakai lining kaca. Ini kan juga engineering. Terus membangun fasilitasnya. Terus kemudian waktu kami harus bangun juga pabrik daur ulang. Nah ini kan juga konstruksi pabriknya dan memastikan bahwa close loop terjadi di plastiknya itu sendiri. Bagaimana dari plastik yang dicacah, kemudian dihancurkan, dibikin jadi tube, bisa kembali menjadi botol baru kembali. Terus back to 2017, waktu awal Coca-Cola mengawali pembangunan solar panel untuk atap, bangunan untuk industri ya, itu belum ada di Indonesia. Jadi saya harus bisa mempengaruhi pengambil kebijakan untuk memperbolehkan, mengizinkan kami melakukan konstruksi solar roof di solar roof di bangunan kami. Izinnya waktu itu hampir 2 tahun baru keluar. Susah sekali waktu itu ya. Susah sekali. Dan akhirnya alhamdulillah Pak Menteri saat itu mengeluarkan izin untuk menggunakan solar roof panel. Jadi sebetulnya CCEP ini adalah pionir pertama yang membangun. Oke, luar biasa. Dan itu semua kan hitungan engineering semua. Iya. Gitu. Jadi sampai sekarang engineering saya tetap pakai. Ya, jadi artinya sebenarnya semua disiplin ilmu kalau ngomongin sustainability pasti relate gitu ya, Ibu ya? Ada relasi. Oke, terima kasih Bu. Nah, sekarang kita ngomong terkait sustainability di Coca-Cola Bu, khususnya nanti di industri gitu ya. Bagaimana Ibu melihat sih perkembangan dalam tanda kutip sustainability di industri FMCG itu sendiri Bu? Kalau saya melihat perkembangan sustainability di FMCG itu ada beberapa faktor ya. Faktor pertama tekanan global, ya kan? Kita tahu ada geopolitik, kita tahu juga ada perubahan iklim yang luar biasa, dan kita lihat bencana yang terjadi ini, kita nggak boleh lagi menutup mata bahwa oh itu hanya bencana biasa, oh itu fenomena alam, karena itu merupakan bagian dari perbuatan manusia. Itu satu. Kemudian yang kedua, generasi muda sekarang ini, bahkan mungkin ada generasi saya juga ya, udah mulai paham bahwa kalau kita beli sesuatu, kita harus lihat track record dari produk tersebut. Traceability-nya di mana? Ketelusurannya gimana? Dan apakah dalam rantai pasok tersebut, praktek-praktek keberlanjutan, mau itu menyentuh lingkungan, mau itu menyentuh manusia,
itu dijalankan. Jadi ada tuntutan untuk kita bertanggung jawab terhadap produk yang kita hasilkan. Dan yang lain, yang ketiga, itu juga adanya tekanan dari investor. Dengan melihat situasi yang sekarang terjadi dengan kondisi geopolitik, perubahan alam, dan lain sebagainya, pasti investor kan mikirnya nggak cuma jangka pendek. Dia berpikir sustainability dari bisnis itu sendiri kan, jangka panjangnya seperti apa. Makanya praktek sustainability itu mau nggak mau sudah lagi bukan menjadi pelengkap, tetapi harus masuk di core atau inti dari bisnis itu. Dan kalau perusahaan itu tidak mau masuk ke sana dalam waktu cepat ini, dia akan ketinggalan. Bukan hanya ketinggalan aja, tapi dia mungkin juga akan ditinggalkan gitu. Makanya mau nggak mau ya memang harus cepat. Iya, Bu. Sebenarnya kan dulunya mungkin ya dalam hal ini sustainability itu tidak menjadi bahasa yang mainstream gitu ya. Kalau sekarang ini kan menjadi bahasa yang sangat mainstream gitu ya, yang bahkan harus dilakukan oleh industri-industri di Indonesia. Sebenarnya dengan penjelasan Bu Karina tadi dalam hal ini apakah memang tantangan ini doable bisa dilakukan oleh perusahaan dan apakah tidak dalam tanda kutip menggerus keuntungan? Kita nggak boleh melihat itu sebagai menggerus keuntungan. Sustainability itu harus dilihat sebagai bagian dari investasi, satu. Dan yang kedua adalah sebagai kewajiban kita untuk memastikan bahwa yang namanya rantai pasok ini itu akan tersedia selamanya. Kalau enggak, kalau kita sendiri tidak memperhatikan itu, suatu ketika kan yang namanya sumber daya akan hilang. Kalau bukan kita mulai dari sekarang, ya siapa lagi gitu. Yang ketiga, dalam berbisnis itu kan ada keetika, ada moral. Nah, moral ini juga harus menjadi bagian dari reputasi dari perusahaan tersebut. Kalau dia tidak atau dia tidak melakukan atau dia mengabaikan, saya yakin perusahaan itu akan ditinggal oleh konsumennya, oleh investornya. Makanya dia harus bisa juga mengembalikan apa yang sudah diambil tersebut kepada masyarakat. Jadi satu kepada lingkungan, kedua kepada masyarakat, ketiga kepada generasi penerus, termasuk juga investornya. Jadi seperti itu, Mas. Kita harus betul-betul menempatkan sustainability ini bukan sebagai bagian dari cost, bukan sebagai bagian dari kewajiban, tapi memang udah terintegrasi masuk ke dalam strategi bisnis. Kalau ngomongin sustainability, Bu, prinsip-prinsip apa sih yang paling penting yang perusahaan harus benar-benar ketahui dan laksanakan? Jadi bahasanya tidak omon-omon saja. Prinsip kalau buat saya ya, itu adalah saya selalu bilang ke tim saya maupun juga ke beberapa orang yang menjadi mitra kami. Kalau kita bicara tentang keberlanjutan, nomor satu buat saya adalah walk the talk. Target kita yang kita komit itu harus kita penuhi. Karena ini terkait dengan integritas. Jadi bukan terkait dengan target saya sekian, kemudian saya mau dapat penghargaan atau award. Tapi target saya sekian, ini merupakan bagian dari integritas saya untuk melakukan komitmen saya kepada pemegang saham, kepada stakeholder besar, dan juga kepada alam. Itu prinsip yang harus dipegang. Jadi kita melakukan ini bukan untuk apresiasi, tapi justru memberikan dampak positif buat masyarakat dan juga buat lingkungan. Jadi mindsetnya juga penting. Mindsetnya integritas, itu udah pasti. Kedua, kita bicara keberlanjutan berarti harus ada inklusivitas. Inklusif. Ini tidak memandang dia gendernya apa, latar belakangnya apa, suku, agama, rasnya apa, dia kaya atau miskin, nggak ada. Inklusif. Itu betul-betul harus kita pegang kalau kita bicara tentang sustainability. Dan yang terakhir adalah bukan hanya perusahaan. Refleksi dari diri kita sendiri. What we are going to do. Kalau ada namanya CSR, Corporate Social Responsibility, saya selalu bilang, you have to start to think about PSR, Personal Social Responsibility, what you have done. Jadi imbal balik itu ada dan kita hidupkan dalam satu ekosistem kan. Kalau ekosistem itu tidak kita bentuk sendiri, siapa lagi yang mau bentuk? Iya. Itu. Wah, luar biasa sekali. Jadi itu sih kurang lebih. Artinya memang harus dimulai dari diri kita sendiri juga ya dalam hal ini. Kemudian
sistem yang ada di rumah, bahkan mulai dari rumah, mungkin sistem yang ada di kantor itu harus benar-benar ngomongin terkait dengan sustainability dengan secara holistik gitu ya, Bu? Iya, karena prinsipnya adalah kalau kita bicara sustainability ini paling mudah diingat adalah PMA, penanaman modal akhirat. Bukan modal asli, modal akhirat. Iya, penanaman modal akhirat. Karena kalau itu kita kan kemudian berpikir bahwa kita ini hidup di dunia ini sebetulnya kan kontrak ya. Iya. Siapa yang bisa menyatakan dia akan hidup di bumi ini selamanya? Nobody knows kan kapan kita akan berakhir. Tapi waktu kita masuk ke rumah itu dengan kontrakan kita yang begitu bersih, asri, diberikan nama Allah, pas kita kembalikan, ya harusnya sama dong. Seperti kita ngontrak rumah kan kembali lagi ke pemilik rumahnya dengan kondisi yang bagus kan. Ya, luar biasa. Jadi prinsip itu, makanya saya selalu bilang sama orang-orang yang berada di sekitar saya, ingat PMA, penanaman modal akhirat. Kedua, jadilah pengontrak rumah yang bagus. Dan ketiga, walk the talk, lead by the example gitu. Karena bukan kita siapa lagi yang mau lakukan. Oke, Bu, terima kasih. Kemudian, Bu, penerapan sustainability ini dapat mempengaruhi daya saing atau competitive advantage perusahaan. Terjadi nggak sih, Bu, dalam hal ini, khususnya nanti di Coca-Cola sendiri? Soalnya gini, Bu, biasanya kan gini, wah kalau ngomongin sustainability itu jadinya mahal gitu ya, sehingga gimana kita berjuang operasionalnya susah gitu, sehingga orang-orang menegasikan bahwa sustainability menjadi hal yang sangat penting sekali. Nah, kita harus lihat ini secara komprehensif ya. Harus diakui bahwa Indonesia ini sekarang baru masanya masuk ke arah sustainability. Baru kan? Berproses. Baru berproses, bukan hanya perusahaannya tetapi juga masyarakatnya, termasuk pemerintahnya. Okay. Coba Mas Rio, kalau saya tanya nih, orang kalau kita tanya tentang sustainability, dia jawabnya apa? CSR. CSR, gitu. Padahal sustainability itu bukan CSR aja. Iya. Dia banyak sekali ide-ide yang masuk di dalamnya kan, dan bukan hanya tentang alam, tapi juga tentang manusia. Tapi saking sedikitnya orang itu lupa gitu loh, apa sebetulnya konteks sustainability. Masuk ke market. Kalau di negara-negara yang sudah berkembang, yang sudah maju, di mana level pendidikannya itu hampir sama, rata-rata udah lulusan perguruan tinggi, mereka paham apa itu sustainability, mereka paham bagaimana rantai pasok itu harus benar-benar ada traceability dan lain sebagainya. Yang namanya competitiveness itu justru kalau mereka punya praktek-praktek sustainability. Okay. Justru yang paling tinggi praktek sustainability-nya, mereka justru yang demand-nya paling besar. Okay. Karena masyarakatnya sudah sadar. Dan masyarakatnya juga memilih untuk mendukung praktek-praktek berkelanjutan. Okay. Untuk negara-negara yang baru mulai, ini memang menjadi tantangan berat bagi perusahaan-perusahaan yang sudah betul-betul menjadi leaders di sustainability. Karena tidak kompetitif kan. Okay. Ada investasi yang mereka tanamkan di sana, ada dampak sosial, dampak ekonomi yang mereka injek juga ke sana yang dirasakan oleh masyarakat, tapi tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi saya menjawabnya, kalau untuk negara maju justru tidak, tapi kalau untuk negara yang baru maju itu memang menjadi beban. Tapi bebannya juga jangan terus dijadikan beban ya. Tapi bagaimana justru kita mengedukasi supaya pemerintah dan masyarakat itu berubah, melakukan adaptasi secepatnya supaya yang namanya sustainability atau keberlanjutan ini sudah juga mendarah daging di negara kita. Jadi jangan dijauhin. Nanti kalau semua menjauh dari sana, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, apalagi kita lihat bencana, perubahan iklim dan lain sebagainya itu kan terjadi karena manusia. Jadi ya justru harus didorong, justru malah saatnya kita mengkampanyekan justru perusahaan-perusahaan yang melakukan sustainability dengan baik, dengan benar, dan memberikan dampak positif, justru itu yang didorong. Bukan yang selama ini terjadi. Kalau ada award nih ya, sedikit curhat. Bukan curhat juga sih, sedikit masukan. Pada saat ada award, pertanyaannya adalah berapa banyak yang dikeluarkan untuk melakukan CSR. Harusnya kan bukan seperti itu.
tapi program apa dan bagaimana dampak yang terjadi perubahan terhadap beneficiary-nya gitu. Tapi kalau masalah uang itu duluan yang dihitung. Jadi orang itu hanya berlomba-lomba melakukan filantropi. Iya. Instead of program yang membuat perubahan yang berdampak positif. Jadi ini yang kadang-kadang, oh iya kita udah bangun, desanya kita bangun, kita udah keluarkan uang sekian banyak. Bangun desanya, begitu ditinggal, apakah masyarakat desa tersebut ready dengan perubahan yang terjadi? Iya. Pengalaman saya nih, masuk ke beberapa tempat, masyarakatnya tidak ready. Sehingga masyarakat desa yang dibangun tersebut, akhirnya begitu ditinggal ya sudah, kembali menjadi desa yang pemberdayaannya nggak ada. Iya, jadi kembali ke awal malahan. Jadi kemandirian, manfaatnya juga tidak dimanfaatkan agar memang konsep awalnya memang nggak benar. Betul, karena kebiasaan filantropi itu udah kita bangunin aja. Pokoknya kamu tahu beres, kita mau butuh ini gini. Nggak ada inklusivitas yang masuk, nggak ada engagement yang ada. Ada kunci sustainability kan inklusivitas, engagement gitu. Ya, iya. Luar biasa. Approachable ya kan? Iya, berarti kan filosofi bahwa awalnya itu selalu berat gitu ya Bu, mungkin kalau sudah berjalan baru akan lebih mudah. Sama kayak sustainability, mungkin investasi di awal akan jadi lebih besar, tapi mungkin dengan lambat tahun, dengan konsisten, akan biaya investasinya akan jadi lebih rendah. Betul. Nah, sehingga manfaatnya sustainability nggak hanya cost gitu ya, nggak hanya beban doang. Betul. Gitu, manfaat juga harus dirasakan. Saya punya pengalaman Mas Rio, waktu saya mulai dengan yang namanya bank sampah berbasis komunitas. Iya. Orang-orang bilang saya orang gila. Ngapain kamu ngurusin sampah yang bukan sampahmu sendiri? Iya. Karena kami tidak hanya bicara tentang kemasan botolnya Coca-Cola, tapi juga yang lain-lain. Betul. Kan? Terus saya bilang sama mereka, look, kalau kita mau masuk ke dalam sesuatu, kita nggak bisa hanya interest kita. Tapi kita juga harus tahu interest mereka, ekspektasi mereka seperti apa, kita masukkan sama-sama. Why not? Kalau misalkan kita harus invest ya, katakanlah 1 juta, dengan kita tambahkan 1,1, kita udah punya semuanya. Dan ini ternyata dampaknya berkali lipat daripada yang kita invest buat masyarakat. Dan masyarakat juga akhirnya teredukasi dengan baik. Okay. Secara sosial mereka bisa engage satu sama lain, secara ekonomik mereka values-nya naik, dan secara lingkungan itu terselamatkan. Makanya di kami itu namanya, saya sampai nulis bukunya Bank Sampah itu. Saya betul-betul mendorong masyarakat itu pilahlah sampah, kemudian proses. Jadikan sampah-sampah organik itu menjadi pupuk, menjadi pakan maggot, kemudian diubah lagi pupuk tersebut dan maggotnya diubah pupuk menjadi tanaman, masuk untuk sumber makanan tanaman, maggotnya menjadi sumber pakan ternak. Dan alhamdulillah ini berjalan sudah lumayan lama ya, dari 2019, 2018, 2019. Saat itu belum ada banyak orang yang melakukan. Luar biasa. Yang secara komunitas ya, maksudnya di struktur desa atau kelurahan gitu. Yang ada kan rata-rata pribadi. Untuk kebutuhan mereka. Kalau saya betul-betul harus komunitas dimiliki masyarakat, karena saya mau melihat perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, oke. Bu, karena Bu Karina menyinggung terkait dengan sampah. Kembali lagi di konteks negara kita nih Bu. Kenapa permasalahan sampah masih menjadi PR besar? Sampah. Menurut Bu Karina ini karena masalahnya apa? Ya. Mindsetnya, perilakunya, atau Ini ada beberapa pilar yang harus kita ini. Yang pertama adalah kita harus akui peraturan kita masih tumpang tindih. Mungkin. Contoh nih misalkan dari pemerintah pusat sudah keluar aturannya, tapi pemerintah daerah secara otonomi kan punya kekuasaan sendiri, dan dia sebetulnya yang harus menjalankan kan. Tapi kenyataannya anggarannya dia kurang dari 1%. Karena apa? Isu sampah tidak masuk sebagai isu strategik yang udah ditulis oleh pemerintah pusat. Ada yang cuma 0,6%, 0,8%. Kedua, ada stigma yang namanya sampah bisa mengurai dirinya sendiri. Jadi edukasi terhadap sampah itu juga nggak ada. Kita coba waktu sekolah, buanglah sampah pada tempatnya. Tempatnya nggak ada.
Ya nggak? Tempatnya ada di mana-mana kan? Gimana kita mau mengajarkan hal tersebut? Saya pernah datang ke sekolah, satu sekolah yang cukup bagus, bukan cukup bagus, bagus banget. Terus saya lihat di sana tempat sampahnya ada 2. Warnanya yang satu hijau, yang satu warnanya oranye, kuning oranye lah. Terus saya tanya bedanya apa? Iya itu tempat sampah. Saya tanya sama siswanya, bedanya apa? Di sini tulisannya recycle, di sini non recycle. Kamu paham nggak artinya apa? Enggak. Edukasi terhadap penggunaan tempat sampah itu juga nggak ada kan. Infrastruktur kita sangat-sangat minim. Coba kita jalan di sini ya. Berapa banyak orang yang buang tisu? Tisu itu dianggap dirinya bisa mengurai sendiri. Padahal ada tisu yang punya kandungan plastik juga. Itu kan salah satu hal yang simpel banget. Belum lagi sistem yang terjadi, ekosistem yang ada. Jadi ini menurut saya kalau kita mau menyelesaikan isu persampahan, semua stakeholder harus bergerak. Nggak cukup kita bicara tentang pentahelix, udah harus bicara nonahelix. Nonahelix itu 9 pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah sendiri, kemudian swasta ya, industri, kemudian juga LSM, akademisi, kemudian media, pemangku agama itu juga harus ikut, terus kemudian pemuka masyarakat itu harus terlibat juga, financial institution itu juga harus ikut karena mereka harus bisa membantu mendanai gerakan-gerakan ini gitu. Dan yang terakhir ya masyarakat. Jadi 9 ini harus ikut semua. Kalau nggak kita nggak kemana-mana. Dan saya udah membuktikan ini di beberapa tempat, termasuk Metro Lampung, Bogor dan lain sebagainya. Begitu semuanya terlibat, ternyata ada penurunan terkait dengan sampahnya. Karena begitu kompleks permasalahannya sehingga memang harus stakeholdernya yang turun tangan banyak. Iya. Banyak sekali tadi. Mas Rio, saya berapa kali dikatakan keras kepala dan sombong oleh beberapa orang lah ya. Karena menolak untuk kerjasama. Saya bilang, saya mau kerjasama kalau kerjasamanya itu memang betul-betul berdampak. Memang benar gitu. Memang benar gitu. Kalau misalkan tidak, saya nggak mau. Kami udah tanda tangan kan dengan beberapa kota ya. Di kota itu pun saya bilang kalau Bapak, Ibu tidak komit nih, Bapak Wali Kota ataupun Ibu Bupati tidak komit, kami nggak mungkin bisa jalan. Saya butuh Bapak MOU dengan saya butuh kepala desa dan lurah untuk komit dengan saya. Kalau nggak mungkin bisa jalan. Dan saya butuh leaders di masing-masing tempat. Alhamdulillah itu jalan. Demikian pula waktu kami sekarang masuk ke pesantren kan. Pada saat masuk ke pesantren juga lumayan bergejolak tuh saya. Waduh, ngajarin kiai dosa nih saya kan. Tapi alhamdulillah justru saya banyak belajar dari para kiai dan mengubah pesantren yang tadinya sampah berada di mana-mana menjadi pesantren yang punya nilai sosial, ekonomis dan lingkungan. Itu kayaknya ada kepuasan batin juga gitu melihat mereka perjalanan 1 tahun lebih ini. Wow, alhamdulillah berubah. Dan sekarang mereka juga, oke, kita bicara sustainability nggak cuma sampah nih. Gimana nih dengan air? Bisa nggak kita putar air wudhu? Bisa nggak kita ini? Energi gimana ya caranya supaya nggak usah tertutup ini, tapi tetap ada cahaya. Jadi di passive design itu berlaku dan lain sebagainya. Ini hal kecil loh, tapi luar biasa kayak itu dan nyainya. Bu Karina kembali lagi di topik sustainability, khususnya nanti terkait dengan Coca-Cola kan sangat dikenal inisiatif keberlanjutannya itu banyak sekali dalam hal ini. Nah, apa sih Bu fokus utama dalam hal ini di Coca-Cola sendiri? Apakah memang di area ekonomi, di area lingkungan, atau di area sosial? Kalau di Coca-Cola fokusnya di mana? Kalau di kami hampir semua kami itu punya yang namanya disease forward.
Business Forward itu 6 pilar Oh, 6 pilar. keberlanjutan. Jadi ada pilar air, kemudian pilar climate, iklim ya. Kemudian ada pilar kemasan, kemudian ada pilar minuman yang bertanggung jawab, kemudian ada juga pilar supply chain, dan yang terakhir pilar orang. Jadi di tiap pilar ini kami punya kegiatan. Misalkan tadi kalau kita bicara air, kami punya program di beberapa tempat, tapi yang sekarang menjadi salah satu pilot project itu adalah di Kutamana. Nama proyeknya itu Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Jadi sebetulnya ini proyek untuk mengembalikan dan memberikan akses air bersih kepada masyarakat. Tapi setelah kami datang dan survei ke sana, saya diskusi dengan tim, kok kayaknya ini nggak mungkin kita jalankan tanpa ada yang lain. Karena begitu saya lihat, misalkan ada danau isinya sampah. Jadi kita kalau mau ngasih dia air bersih tapi perilaku terhadap sampah itu masih sama aja, ini nggak mungkin jalan. Terus saya juga melihat bahwa daerah tersebut juga lumayan bagus untuk kita melakukan micro farming atau urban farming, tapi kenapa nggak ada gitu loh? Oke. Kenapa mereka harus beli lagi dari daerah lain gitu? Nah akhirnya muncullah yang namanya konsep Wawasan Nusantara. Itu adalah WASH, Water Access Sanitation Hygiene, kemudian waste management, dan self nutrition untuk untuk hidup masyarakat yang lebih sehat di area Nusantara. Jadi saya sengaja tuh namanya wawasan itu untuk Nusantara. Ya, jadi namanya programnya juga nggak biasa-biasa PHBS gitu, perilaku hidup sehat gitu. Oh, nggak ada. Okay. Saya bilang udah ada Wawasan Nusantara, udah kita itu aja pokoknya water access, sanitation, hygiene, kemudian waste management dan nutrition for Nusantara. Wah, gitu. Luar biasa. Sebagai lulusan Lemhanas juga sih. Iya. Jadi keluar itu, jadi di Kutamana itu kita ajarkan untuk mereka mendapatkan air bersih, kami bangun infrastrukturnya. Terus kami juga melakukan edukasi untuk sampah, melakukan edukasi untuk UMKM. Jadi mereka harus punya yang namanya usaha desa. Jadi dari hasil urban farming, kemudian dari sampah itu dijual di usaha desa itu, BUMD-nya, BUMDes. Terus mereka juga kami ajarkan untuk bikin laporan dan juga rencana kerja. Jadi bagaimana mereka harus bikin dalam rencananya ini seperti apa, berapa uang yang harus mereka taruh di sana, kemudian bagaimana mereka melakukan assessment dan pelaporan akhir. Oke. Gitu. Dari proposal yang mereka buat. Jadi tidak hanya satu saja fokusnya, tapi ke 6 pilar sesuai dengan pilarnya. Ini hampir setahun proyeknya udah. Okay. Udah setahun malahan. Okay. Sudah mulai kelihatan dampaknya, perilaku berubah dan lain sebagainya. Udah ada. Makanya desa-desa di kecamatan tersebut sekarang juga minta ke kami untuk juga melakukan hal yang sama. Tapi saya bilang ke mereka, saya nggak mau jadi sinterklas. Yang mau saya lakukan adalah pemberdayaan. Jadi hanya pelatihan aja, kami dampingin, tapi semua infrastruktur dan lain sebagainya harus kalian yang siapkan. Kan udah ada contohnya ya. Jadi tinggal kalian ini, tapi kami dampingi, kami kasih pelatihan. Jadi ada beberapa kali pelatihan. Terus ternyata biaya dana desa gede kan, nggak mereka pakai kan. Nah itu kita dorong mereka seperti itu, tapi pelatihannya, pendampingannya kami berikan. Alhamdulillah udah mulai kelihatan, dan yang pasti kunci suksesnya adalah harus ada local leader di sana. Jadi lokal konteks harus kita lihat. Program nggak boleh dibikin ini program Jakarta dibawa ke Karawang, nggak boleh. Programnya harus ada di Karawang. Jadi itu yang mungkin membuat kami berbeda. Oke, luar biasa sekali. Bu Karina, sebagai pemimpin dalam hal ini pemimpin keberlanjutan di perusahaan, tantangan apa yang Ibu hadapi, Bu, dalam menciptakan budaya kerja yang inklusif di Coca-Cola atau khususnya nanti di industri FMCG sendiri? Tantangannya itu mungkin karena masih banyak orang yang belum tahu
belum well educated terkait dengan sustainability ya. Dan stigma sustainability sendiri itu kan kayak tadi Mas Jo bilang masih mahal lah, ribet lah, birokrasi lah dan lain sebagainya, sehingga mereka kalau diajak bicara tentang sustainability khususnya di luar Coca-Cola nih ya, masih agak apa sih gitu, atau oh sustainability CSR ya gitu. Padahal nggak seperti itu. Di sustainability kita ada business development, we are creating a new values untuk long term business kan sebetulnya. Nah yang paling bagus itu adalah kita kasih mereka contoh, khusus untuk Indonesia, konteks Indonesia ya. Makanya saya paling suka kalau bicara kita bikin pilot project dulu. Pilot project itu menjadi contoh supaya mereka lihat, oh ini ternyata dampaknya seperti ini. Ternyata dengan ini air tidak lagi digilir gitu. Hanya bisa jam 6 pagi. Ternyata dengan adanya program ini kita bisa 24 jam dapat air, tapi air tersebut harus dikembalikan lagi supaya airnya berputar gitu kan. Dilakukan resapan air. Nah, ini contoh-contoh seperti ini memang yang harus diberikan di konteks Indonesia, apalagi dengan diversity yang terjadi ya, yang ada perbedaan pola pikir, perbedaan budaya, kemudian juga perbedaan taraf pendidikan, taraf kehidupan. Jadi ya memang harus sabar, harus benar-benar bisa kompleks juga, komprehensif juga, holistik dalam kita memaparkan, kemudian mengajak mereka, pendekatan juga harus berbeda. Misalkan pendekatan dengan Pak Lurah itu akan berbeda dengan kepala desa. Dengan kepala dusun berbeda lagi gitu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang ya kita ini, dan saya selalu mengatakan kepada teman-teman, ingat sustainability is not about engineering. Bukan hanya milik orang teknik. Orang teknik. Salah itu. Sustainability itu di semua apa ya namanya, lini pendidikan, mau itu dia di hukum, mau dia itu di psikologi, atau dia ada di humas dan lain sebagainya. Sustainability harusnya embedded, karena mengajarkan bagaimana kita melakukan praktek-praktek keberlanjutan sesuai dengan bidang ilmu kita. Iya. Artinya di Coca-Cola sendiri tidak ada kesulitan bagaimana membumikan atau membudayakan sustainability, Bu. Karena apa? Generasi Z, generasi Y ini kan konon katanya wah sedikit maunya cepat, tidak mau dalam hal ini belajar lebih ekstra untuk melakukan apa sih sebenarnya sustainability, fundamentalnya, core-nya, dan sebagainya. Saya nggak bilang sulit, tapi ada tantangan. Karena tidak semua juga orang di kantor itu paham apa itu sustainability. Bahkan dulu awal-awal begitu kita ngomong sustainability ya sama, stigmanya sama, CSR, oh ini hanya masalah komunikasi gitu. Tapi ya itu perlu sabar mengedukasi mereka sehingga mereka tahu bahwa ini tuh kita adding values gitu. Termasuk waktu perubahan botol Sprite dari warna hijau menjadi transparan, menjadi bening kan. Itu sulitnya luar biasa untuk mengedukasi dan membuat teman-teman sales tuh menerima. Karena itu kan kayak ikonik bahwa Sprite itu hijau gitu. Dan membuat perubahan itu juga wah lumayan panjang lah diskusinya gitu. Tapi akhirnya mereka tahu bahwa kalau misalkan tidak diubah, maka kita juga menjadi kemasan yang tidak ramah, karena tidak bisa didaur ulang kembali menjadi botol lagi. Kalau dia warnanya hijau atau dia warnanya merah, coklat, pokoknya yang berwarna kecuali sedikit bluish itu nggak bisa. Jadi yang bisa itu hanya yang transparan, bening, sama yang bluish. Oke, ini merupakan juga salah satu komitmen Coca-Cola dalam hal ini peduli pada sustainability, bahkan mengganti ya, mengganti kemasannya gitu. Betul, mengganti kemasannya, mengganti jenis labelnya. Wah, ini kenapa labelnya jadi tipis, kenapa jadi ini, gini dan lain sebagainya. Karena kita mau supaya kemasan itu tetap bisa memberikan informasi sebesar-besarnya kepada khalayak mengenai konten minuman, tapi jangan sampai nanti menjadi sampah lingkungan juga gitu kan. Jadi itu yang kita kurangin. Bu Karina, dalam hal ini peluang apa yang Ibu lihat bagi perempuan khususnya, karena Ibu kan benar-benar perempuan yang benar-benar penggerak memimpin di area sustainability.
perempuan untuk berkembang dan berkontribusi di industri FMCG yang sangat kompetitif ini, Bu? Buat perempuan nih ya, kalian harus bersyukur. Karena perempuan itu sangat multitasking. Dan kalau kita bicara sustainability itu kan semua lini. Ya kan, nggak cuma satu lini aja. Teknik atau dia hanya terkait dengan lini hukum atau human resources, tapi semua lini. Nah, ini dan butuh kesabaran. Perempuan itu sangat bisa diandalkan untuk melakukan hal tersebut, gitu, untuk memahami yang namanya keberlanjutan. Dan hal yang lain juga, kalau kita bicara tentang keberlanjutan, perempuan adalah orang pertama yang terkena dampak. Contoh misalkan, harga air mahal. Bapaknya di rumah tahu nggak harga air mahal? Nggak tahu, ibunya yang tahu, orang dia yang bayar kan? Iya kan? Dia yang minta ke suaminya misalkan. Atau dia bayar sendiri bahwa, oh ternyata harga air naik nih sekian. Harga cabai naik. Akibat perubahan iklim. Nah akhirnya biasanya ibu-ibu itu kemudian terdorong untuk dia mulai melakukan sesuatu supaya aku harus menyelamatkan bumi ini supaya anak cucuku itu nanti bisa lebih baik atau paling tidak sama dengan saya. Terus saya lupa ya, dulu tuh waktu pertama kali ditemukan yang namanya safety belt, itu kan yang dibuat safety beltnya itu untuk ukuran laki-laki. Akhirnya angka laka lantas saat itu yang melibatkan perempuan itu naik drastis dibandingkan dengan yang pria. Nah, di FMCG 70% menurut Statista 2024 konsumennya adalah perempuan. Berarti perempuan itu adalah orang-orang yang harusnya bisa masuk ke dalam desain. Dia yang tahu nih sesama perempuan maunya apa gitu. Ya kecuali saya agak kurang menggunakan kosmetik kan, jadi agak rugi. Tapi mereka tahu, oh kira-kira perempuan tuh butuhnya ini. Dia mau modelnya seperti ini. Desain dia bisa masuk. Di supply chain operasional dia juga bisa tahu bahwa oh ini kita harus hati-hati nih sama penggunaan air dan lain sebagainya. Jadi peran perempuan itu sangat kuat sebetulnya dalam sustainability. Dikatakan perannya sangat vital sekali, Bu ya. Sangat vital sekali. Ya, kalau peran perempuan pada umumnya, Bu, sesuai hitonya. Tapi kalau perempuan yang berkarir di sustainability, apakah ini juga menarik dan memiliki dalam hal ini prospek jangka panjang, Ibu? Menurut saya baik laki-laki maupun perempuan itu punya prospek yang cukup bagus untuk sustainability ya. Apalagi kita lihat sekarang kan dengan kondisi yang ada. Mungkin beberapa tahun yang lalu waktu saya membantu pendirian Green Building Council itu mungkin belum banyak orang yang paham kenapa harus bangunan itu disertifikasi bangunan hijau. Ya kan? Tahun 2009 tuh. 2008-2009. Nggak banyak yang tahu. Dan mereka pikir buat apa? Tapi sekarang dengan adanya kesulitan air, kemudian panas, hujan yang kadang hujan, kadang panas, gitu kan? Yang kalau kita dulu, saya nggak tahu, waktu sekolah dulu saya musim kemarau itu April, Oktober. Hujan, Oktober, April. Sekarang apa yang terjadi? Nggak ada. Hampir nggak ada musim kan? Kenapa? Ada perubahan iklim. Disadari nggak oleh masyarakat? Tidak semua menyadari hal tersebut. Jadi buat saya mau perempuan mau laki-laki ini kesempatan yang bagus. Dan satu hal yang harus diingat kembali bahwa yang namanya sustainability bukan milik orang-orang yang berada di teknik. Di hukum misalkan. Sarjana hukum atau yang mengambil kuliah perhukuman itu bisa mulai memikirkan kira-kira arah kebijakan publik, regulasi yang ada terkait dengan sustainability itu seperti apa, yang inklusif, yang mempunyai integritas gitu ya,
yang mengedepankan hubungan antara alam dan manusia dan juga bisnis tentunya, itu seperti apa, dan kedamaian seperti apa, kesejahteraan seperti apa. Dari sudut psikologi, bagaimana menyentuh masyarakat marginal untuk mereka bisa diberdayakan dan diangkat kelasnya. Contoh, di CCEP Indonesia itu kami sekarang bersama dengan salah satu mitra kami, Dynapec, itu punya yang namanya Amandina Bumi Nusantara dan Mahija Parahita Nusantara. Amandina Bumi Nusantara ini fasilitas pabrik daur ulang. Kalau kapan-kapan punya waktu, ayo berkunjung ke sana. Itu kami mengumpulkan sampah botol plastik dikoordinasikan oleh Yayasan Mahija Parahita Nusantara, kemudian dibawa ke Amandina untuk diproses. Di Yayasan Mahija Parahita Nusantara ini, mereka tahu bahwa 70% pengumpulan plastik dilakukan oleh masyarakat marginal yang sayangnya hampir semuanya ya, masih ada juga yang tidak punya KTP. Karena orang tuanya tidak punya KTP, anak-anaknya tidak punya akses ke sekolah, tidak punya akses ke BPJS. Ini sekarang lagi kami perjuangkan supaya mereka punya KTP, sehingga mereka akses ke BPJS, akses ke sekolah dan lain sebagainya. Belum ada yang melakukan ini. Tapi kami di CCEP memahami bahwa ini hal yang harusnya kita perbaiki. Saya memperjuangkan ini dari tahun 2019. Kebetulan saya adalah foundernya. Jadi founder kedua-duanya, inisiator kedua-duanya. Founder tetap perusahaannya, tapi inisiatornya adalah saya. Kenapa saya mendirikan Mahija Parahita, menginisiasi Mahija Parahita Nusantara? Karena saya melihat ketimpangan ini. Belum lagi anak-anak tersebut karena hidup di dalam dunia yang benar-benar keras ya, terjadi incest, terjadi kawin dini. Mereka itu warga negara Indonesia, tapi yang tidak diformalisasikan sebagai warga negara Indonesia. Sedih sekali, Bu. Sedih, dan perjuangan untuk kesini ini saya sudah menempuh ke beberapa pemerintahan. Sulitnya luar biasa. Iya, pada warga negara bisa dikatakan juga pahlawan lingkungan, pejuang lingkungan juga. Betul. Dalam hal ini dengan keterbatasan akses sehingga mempengaruhi kehidupannya gitu, Bu. Betul. Padahal kan kalau ini mereka diangkat, ini anak-anaknya diberikan kesempatan. Suatu ketika kan pasti ada yang jauh lebih dari orang tuanya kan. Betul. Mereka bisa kemudian mengangkat harkat hidup dari orang tuanya. Luar biasa sekali. Itu kenapa saya menamakan yayasannya itu punya arti. Yang Amandina Bumi Nusantara artinya putri yang mencintai Bumi Nusantara. Mahija adalah Mahija Parahita Nusantara, putra pemberani penyelamat Bumi Nusantara. Nah, jadi satunya putri, satunya putra gitu. Luar biasa sekali. Keren, Ibu. Supaya berjuang lah. Keren sekali, Bu. Kalau ngomongin sustainability itu kan inisiatifnya itu kan banyak sekali gitu ya. Mungkin yang banyak dikenal masyarakat kita salah satunya adalah CSR gitu ya. Kemudian sekarang ini perusahaan-perusahaan sudah peduli pada ESG dalam hal ini. Sedikit berbicara terkait dengan ESG, Bu. Dalam hal ini Coca-Cola sudah merasakan tidak sih, Bu, dalam hal ini manfaat dengan mempraktekkan ESG ini sendiri? Atau ini menjadi sesuatu hal yang oke lah, yang sudah biasa, yang sebenarnya sudah embedded, yang sudah dilakukan oleh Coca-Cola selama ini gitu ya. Karena kan euforianya ini kan sangat besar sekali ESG ini. Padahal kalau ditelisik lebih dalam, dibaca, dipahami lebih dalam, oh sebenarnya ini adalah salah satu inisiatif yang seharusnya kalau kita ngomongin sustainability ya sudah selesai ini barang ini, Bu. Kalau di Coca-Cola seperti apa, Bu? Jadi sebenarnya kerangka besarnya kan adalah sustainability ya, berlanjutan. Namun inisiatif-inisiatif ini kan harus kita ukur, harus kita laporkan, dan dampaknya juga harus benar-benar bisa auditable. Makanya kita masuk namanya ESG, ya kan? Supaya apa yang kami lakukan ini bukan hanya sekedar komitmen, bukan hanya sekedar lip service, tapi memang betul-betul terukur, betul-betul teraudit,
dan betul-betul memang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Secara compliance dan governance itu juga masuk. Nah, itulah kenapa saya pikir yang namanya ESG, framework ESG itu sendiri penting untuk menunjang semua yang sudah dilakukan, praktek-praktek sustainability yang sudah dilakukan. Manfaatnya banyak, Mas. Karena dari situ, karena ada ukuran-ukurannya, ada measurement-nya. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira dari sini untuk bisnis ke depan, kira-kira operasional mana yang mau kita perbaiki atau mau kita tingkatkan. Dan kita juga bisa lihat terjadi cost saving. Cost savingnya di titik mana aja. Apalagi yang mau kita improve terhadap hal tersebut. Terhadap dampak masyarakat. Oh, ternyata dengan adanya kayak gini, tingkat kesehatan masyarakat ternyata meningkat. Karena apa? Pendapatan mereka juga naik gitu. Dan alhamdulillah mereka menjadi ambasador kami juga. Tanpa sadar ya. Jadi mereka sendiri yang akan cerita bahwa saya kebetulan Coca-Cola itu kan agak minim di pemberitaan ya. Jadi kami itu takut apa ya namanya? Jadi ria istilahnya. Ria itu apa ya? Ria itu agama Islam sih. Sombong atau ya apa? terlalu berlebihan lah. Jadi kami nggak mau over the commitment. Jadi biasanya mereka yang cerita gitu. Nah, ESG ini sangat penting sebagai framework pengukuran kita dalam tindakan kita dan juga memastikan bahwa semua yang kita lakukan tuh dalam koridor governance compliance. Bu, kalau saya berbicara terkait bahwa di era sekarang, di era ESG sekarang ini, ya kalau tidak melakukan komunikasi itu pengalinya nol. Artinya memang selain melakukan sendiri dengan cara yang tidak berlebihan, kemudian dibantu oleh pihak ketiga untuk mengkomunikasikan dan menjadi brand ambassador, itu juga akhirnya membantu kinerja perusahaan. Ya, komunikasi itu kan tetap penting ya. Memang ada kalanya kami melakukan komunikasi, tapi ada kalanya yang melakukan pihak lain. Iya. Jadi, artinya perusahaan memang benar-benar harus peduli pada komunikasi kinerja keberlanjutan itu sendiri, itu Bu. Setiap tahun itu kami ada annual report yang dipublish. Nah, di situ tuh semua kegiatan tuh disampaikan di sana. Jadi pasti akan dikomunikasikan sih. Termasuk juga ke pemerintah itu kami terbuka. Jadi kami di LKPM report itu selalu memasukkan semua kegiatan-kegiatan. Jadi tidak ada yang disembunyikan atau memang dipoles-poles? Nggak ada. Nggak ada ya, Bu? Semua diaudit. Termasuk juga yang kami lakukan dengan Mahija ini, itu juga eksternal auditor datang untuk mengaudit semuanya. Iya, jadi dalam hal ini apa, terukur, dapat diaudit dan dapat dipertanggungjawabkan tadi itu, Bu, ya. Integritas, Mas. Integritas, kembali lagi ke sebuah pilar integritas itu menjadi integritas dan inklusif kan. Oke. Bu, berarti artinya Bu, kan perubahan-perubahan kan cepat sekali ya. Bagaimana strategi Bu Karina dalam hal ini untuk tetap menjadi adaptif dan relevan di tengah dinamika yang sangat luar biasa ini? Orang tuh kalau bicara tentang adaptif, dia langsung mikirnya, wah kita harus berubah dengan cepat. Padahal menurut saya sebetulnya bukan seperti itu. Tapi kita justru belajar. Kita itu terbuka untuk sesuatu yang baru. Dan kita mempelajari hal tersebut. Dan kemudian melakukan penyesuaian sesuai dengan konteksnya. Ini yang harus benar-benar dipegang juga. Contoh nih, di Indonesia nih, kalau kita bicara IPR. Wah, IPR udah harus ada. Udah kita comot aja apa yang sudah dilakukan di Eropa. Konteksnya beda sama Indonesia. Beda sekali. Masyarakatnya beda, level edukasinya beda, infrastrukturnya beda, sistemnya beda, peraturannya beda, pemerintahnya beda, masyarakatnya beda. Jadi kita melihat, kita pelajari semuanya, tapi kemudian kita harus melakukan penyesuaian dengan lokal konteks yang ada. Nah, itulah kemudian perubahan-perubahan itu terjadi. Sama juga dengan new normalnya COVID. Ya. Kita bukan berubah kan, kita mencoba mempelajari COVID itu seperti apa. Apa COVID nggak ada? Ada. Siapa bilang nggak ada? Iya. Sampai sekarang pun bahkan masih ada. Sampai sekarang masih ada. Tapi dengan kita belajar bagaimana kemudian kita hidup lebih bersih, kita hidup lebih sehat, akhirnya kan terjadi penyesuaian gitu. Jadi adaptif bukan berarti kita berubah, tapi kita menyesuaikan dan dengan belajar sesuatu yang baru. Ini open book lah. Benar-benar. Jadi harus menjadi seorang yang good learner gitu ya, pembelajar yang baik
karena supaya adaptif dan stay relevan tadi Iya. dalam hal ini. Ya oke, keren Bu dalam hal ini. Bagaimana peran perempuan dalam merumuskan kebijakan agar nanti bagi manajer-manajer keberlanjutan, khususnya perempuan, pemimpin-pemimpin keberlanjutan di perusahaannya itu benar-benar membuat strategi itu sesuai yang dibutuhkan, tepat sasaran gitu dan memberikan manfaat. Menurut saya sih ya, perusahaan-perusahaan yang ada, bukan hanya perusahaan sih sebenarnya, termasuk pemerintah dan institusi yang ada, pelibatan multigender itu harusnya ada. Oke. Karena kan kebutuhan itu berbeda-beda. Dan perempuan juga akan bisa melihat kebutuhan yang ada. Dan ingat loh, perempuan itu selain multitasking, karena mereka juga mengelola keluarga, kan mereka menghadapi anak laki-laki dan anak perempuan. They know what they want kan, expectation dari mereka seperti apa. Sehingga inklusivitas yang ada itu muncul di perempuan sebetulnya. Dan mereka yang akhirnya menyampaikan hal tersebut di dalam strategi-strategi. Oh kira-kira seperti ini, oh seperti ini. Kalau laki-laki terbiasa dengan logika, perempuan ada insting atau perasaan yang mulai juga masuk gitu. Dan harus mix lah. Nggak cuma perempuan aja, tapi laki-laki aja. Kita benar-benar harus inklusif sih. Dan sustainability kan kuncinya itu inklusif. Iya, berarti ada nggak sih Bu tips sebenarnya kayak tadi kan multi gender gitu ya, sebenarnya idealnya menurut Ibu berapa persen perempuan itu harus menduduki jabatan strategis di perusahaan? Berapa persen? Kalau mau ideal ya 50-50 ya. Ya, sedangkan di peraturan kita kan hanya maksimal 25% dan lain sebagainya gitu kan. Di kami tahun 2024 yang udah dilaporkan di annual report itu 37,7%. Oke, 37,7%. Targetnya 45% di 2030. 2030. Untuk women leaders. Women leaders. Wah ini luar biasa sekali, berarti memang komitmen dalam hal ini Coca-Cola memang terlihat Ibu dengan salah satunya berkomitmen terkait dengan posisi perempuan di jadi tahun berapa ya waktu itu 2000 saya lupa 2019 apa 2021 itu salah satu yang kami buat di Coca-Cola itu adalah ada namanya Woman Voice. Terus kita juga sebelumnya itu kita punya yang namanya pendidikan untuk para calon perempuan leaders. Jadi woman leaders itu kita juga ada namanya FACE ya. Jadi mereka dididik sedemikian rupa supaya siap untuk menjadi leaders. Dan 2021 kami juga membuat komite anti kekerasan, mau itu kekerasan seksual harassment atau bullying dan lain sebagainya itu kita buat. Saya kebetulan adalah ketua komitenya sampai sekarang. Dan itu benar-benar 24 hours, begitu masuk nggak ada yang tahu, tapi kita proses. Jadi ternyata membangkitkan whistleblower gitu ya? Ya, membangkitkan semangat para women leaders, karyawan perempuan ini untuk mereka makin naik gitu. Oke, artinya gini Bu, seringkali tadi Bu Karina sampaikan bahwa inklusivitas gitu ya. Lingkungan kerja yang inklusif itu seperti apa sih Bu? Apakah memang hanya memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan gitu ya? Atau ada hal-hal yang fundamental lainnya Bu? Menurut saya namanya inklusivitas itu ya, kita memberikan kesempatan kepada orang sesuai dengan kapasitas dia. Dan memberikan kesempatan juga untuk dia berkembang sehingga kapasitas dia yang tadinya segini bisa menjadi lebih besar lagi. Ini kan yang kadang-kadang dibatasi nih. Dibatasi. Ini hanya perspektif gender saja. Contoh gitu. Gini, teknik yang masuk teknik perempuan jangan banyak deh, sedikit aja karena teknik dunianya laki-laki. Terus yang sosial itu dunianya perempuan. Kan nggak seperti itu ya, masing-masing punya kapasitasnya sendiri kan. Bisa jadi yang perempuan masuk ke teknik dia berhasil, bisa jadi yang laki-laki masuk ke sosial dia berhasil. Jadi harus benar-benar dilihat sesuai dengan kemampuannya. Ya, artinya apakah selama Ibu berkarir gitu ya,
perempuan ini ada nggak sih tantangan atau dalam tanda kutip kesulitan, Bu, bekerja di industri FMCG? FMCG ya? Iya. Kalau konstruksi dulu ya. Kalau zaman gitu ya, kalau karena fisik kan yang dibutuhkan dan lain sebagainya gitu ya. It's not only about fisik. Waktu saya mulai awal masuk itu juga is about perempuan dianggap lemah, dianggap tidak mampu. Dan saya alhamdulillah juga diberikan karunia bahwa saya bisa membuktikan perempuan tidak kalah dari laki-laki, bahkan saya bisa naik lebih cepat dari kalian gitu. Itu di konstruksi. Nah, untuk di FMCG yang saya perhatikan di Indonesia memang masih male dominated. Dianggap bahwa perempuan itu mungkin lebih cocok masuknya hanya di area-area seperti human resources gitu kan. Tapi di kami itu udah mulai dibalik. Contoh, sustainability udah dipegang perempuan. Di supply chain itu sekarang udah perempuan juga yang megang. Gitu. Di marketing juga sekarang perempuan yang megang. Jadi posisi-posisi strategis yang penting malah sekarang perempuan. Sekarang perempuan. Gitu. Jadi tapi di perusahaan-perusahaan yang lain masih banyak perempuan-perempuan ditempatkannya memang ya sesuai dengan perkiraan orang, stigma yang ada ya. Nah ini yang mungkin harus mulai diubah. Karena perempuan itu selain punya multitasking, punya inklusivitas yang lebih besar, dia juga punya insting kan? Iya. Bahkan itu Bu, di Indonesia kan kadang-kadang kenapa kok nggak pemimpin perempuan? Nah, karena perempuan itu selalu memimpin dengan perasaan. Nah, itu stigma-stigma itu masih ada kan Bu? Itu stigma kan, makanya stigma karena saya yakin begitu perempuan itu berada di pucuk pimpinan, dia akan bisa menjadi seorang pemimpin yang mengayomi. Karena perempuan itu paling suka, yang saya amati ya, paling suka bahwa keputusan ini adalah keputusan bersama. Dimiliki bersama, bukan top down. Nah sekarang kita justru butuh orang yang bisa merangkul semuanya, menjadikan ini keputusan bersama. Meskipun pada akhirnya dia yang ngambil keputusan kan, tapi dengan decision owned by everyone, ownership-nya kan bareng-bareng dan membuat perusahaan akan sukses. Tapi kalau kita top down, kan kamu yang ambil keputusan. Ini logika berpikir kan? Iya. Kamu yang ambil keputusan, ya udah lu aja yang jalanin gitu. Kita sesuai dengan jam kerja 8 to 5. Kalau perempuan kan beda, dirangkul gitu. Oke, luar biasa. Ya kan? Iya benar-benar Bu. Jadi makanya ada kayak jiwa keibuannya, pendekatannya juga memikirkan manfaatnya, dampaknya apa sih, itu juga di perempuan lebih gitu ya, karena perasaan juga digunakan. Mas Rio ingat ya, kalau misalkan ini pemahaman saya nggak tahu orang lain ya. Saya selalu berpikir bahwa kalau yang namanya tugas tanggung jawab itu dimiliki oleh bersama-sama, ownership-nya ada, dia akan menjalankan tugas tersebut dengan betul-betul sesuai dengan harapan dia sebagai owner, sebagai pemilik. Tapi kalau dia adalah pelaksana kerja, itu menjadi berbeda. Ya, saya hanya sebatas memenuhi apa yang ditugaskan oleh pemberi kerja. Beyond that, nggak usah. Tapi kalau owner, maksimal, semaksimal mungkin. Keren Bu. Benar, filosofi itu yang seharusnya menjadi dasar perempuan juga berhak dan mampu memimpin perusahaan dan memimpin khususnya di area sustainability sendiri. Iya, berikanlah kesempatan buat perempuan untuk memimpin, karena menurut saya kesempatan itu harus kita berikan supaya mereka juga bisa berkarya yang lebih. Dan ingat, ini bukan cuma untuk sekarang ya, tapi untuk juga generasi masa depan. Ibu, kebijakan dalam hal ini, ngomongin strategi di perusahaan, kebijakan apa saja yang Coca-Cola terapkan untuk mendorong keberagaman, kesetaraan gender, dan lingkungan kerja yang aman? Kalau kami mulai dari perekrutan itu tidak ada pembatasan mau itu laki atau perempuan, mau itu dia kondisinya
apa namanya, Ada keterbatasan? ada keterbatasan ataupun tidak, itu semuanya kami buka. Jadi kalau namanya rekrutmen tidak ada pembatasan seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, dalam proses pengembangan atau training dan lain sebagainya itu juga tidak ada pembatasan. Yang membuat terjadinya pembatasan adalah diri mereka sendiri. Karena kompetensi dan juga tanggung jawab. Jadi misalkan kita kan punya yang namanya Key Performance Index. Jadi dari sana akan diukur setiap 6 bulan, kadang-kadang juga tiap 3 bulan oleh pimpinannya. Nah dari situ nanti ditentukan nih, siapa kira-kira yang bisa dikembangkan, siapa yang harus menjadi leaders dan lain sebagainya. Jadi kita nggak ada pembatasannya. Terus kemudian program juga banyak yang dibuat. Jadi ada program pengembangan untuk yang baru masuk, kemudian untuk female leaders, kemudian juga untuk general ya. General itu dalam artian siapapun punya kesempatan untuk naik. Mereka juga dapat training mau di internal ataupun di luar. Kalau di internal tuh kami punya School of Indonesia. Jadi di masing-masing function itu punya School of Indonesia. Jadi supply chain dia punya, di tim field sales dia punya. Nah itu trainingnya lumayan panjang tuh. Nanti mereka akan diedukasi di kelas maupun di lapangan. Jadi mulai dari proses awalnya Bu ya, Betul. hingga berproses di kantor, itu memang tidak ada pembatasan-pembatasan itu. Nggak ada. Supply chain director yang baru ini bukan baru, dia orang lama, perempuan. Jadi awal tahun ini akhir tahun lalu itu dia diangkat menjadi direktur. Dia udah berkarir kayaknya udah 20 tahunan kayaknya. Bolehkah kasih tips Bu Karina dalam hal ini, langkah konkret program internal yang harapan ini bisa dilakukan atau direplikasi untuk perusahaan-perusahaan lain yang berhasil untuk menciptakan budaya kerja yang lebih inklusif? Apa kira-kira tipsnya Bu? Tipsnya kalau buat saya engagement dengan ini untuk karyawan ya? Iya, untuk perusahaan supaya budaya inklusivitas itu terjadi. Kuncinya adalah trust dan engagement. Jadi selain integrity itu udah must ya, udah nggak bisa dilawan. Kita juga harus punya trust dan engagement dengan karyawan, sehingga itu membangun bonding yang ada. Nah begitu kita bangun bonding yang ada, ownership muncul kan. Iya. Sehingga mereka akhirnya bekerja udah bukan lagi hanya menggunakan ini, tapi udah menggunakan hatinya. Dan begitu mereka menggunakan hati, mereka selayaknya owner dari perusahaan tersebut. Sehingga dedikasinya itu menjadi luar biasa, beyond the expectation atau beyond dari KPI-nya. Dan kepercayaan itu harus ada sih. Kalau enggak kan kita nggak mungkin mengerjakan itu semuanya kan. Pasti kita sampaikan kepada tim kita untuk mereka yang melakukan gitu. Dan suatu ketika, ini juga satu kunci ya, suatu ketika para leaders juga akan pergi. Kalau misalkan kita pergi, sejogjanya kan yang menggantikan orang-orang yang di dalam. Nah kalau kita udah dari awal kita punya kepercayaan kepada mereka, kita bimbing mereka, kita coach, kita mentoring mereka sehingga mereka mampu untuk nantinya naik. Ini akan terus berputar. Dan itu juga akan membuat perusahaan menjadi sehat. Bu Karina, tipsnya bagi perusahaan yang ingin benar-benar mempraktekkan atau melakukan embedded sustainability di perusahaan itu, tipsnya seperti apa Bu? Cara-caranya seperti apa? Harus mulai dari komitmen dari manajemennya sih, dari leadersnya. Atau saya koreksi ya, harus mulai dari komitmen shareholdernya. Jadi untuk melihat bahwa praktek keberlanjutan itu ada di sana, dan juga dari pihak manajemennya. Jadi biasanya kan shareholder menyerahkan kepada manajemen. Bagaimana manajemennya itu betul-betul paham seperti apa sih sebetulnya sustainability tersebut, dan bagaimana juga nanti praktek-praktek itu bisa membawa dampak yang positif bukan hanya untuk perusahaan tapi juga untuk masyarakat dan lingkungan. Nah penting juga bahwa di tim manajemen itu sendiri ada satu orang yang memang betul-betul menjadi champion di sustainability-nya. Karena kalau dia
tidak fokus, akan sulit gitu. Jadi memang harus ada satu orang yang betul-betul leading di sana. Oke. Jadi harus dimulai dari pucuk pimpinan tertinggi di perusahaan agar nanti bisa cascade down gitu ya, vertical horizontal dapat, embedded di sana. Ya, karena kalau nggak dimulai dari pimpinan, ya middle management juga bingung juga gitu Ibu dalam hal ini. Oke. Ibu dalam hal ini kalau melihat sustainability menjadi perbincangan hangat dan sangat pesat gitu ya, mainstreamingnya sekarang ngomongin sustainability. Sebenarnya peluang karir di bidang sustainability ini ada nggak sih Bu? Ada lah tentunya, makanya kita harus mendorong supaya benar-benar terjadi perubahan kan di Indonesia ini dengan sustainability-nya. Kalau kita bicara di luar Indonesia, khususnya di daerah belahan dunia barat ya, termasuk Australia atau Singapura, sustainability udah menjadi salah satu way of living, way of life dan pekerjaan yang dicari juga. Gitu. Tinggal di Indonesia ini aja bagaimana kita membangun itu. Nah, itu harus mulai dari mendorong pengetahuan dari masyarakat, edukasi untuk masyarakat gitu. Dan pemerintah sendiri. Jadi semua pihak itu memang benar-benar harus melakukan ya Bu, tidak hanya ngomong-ngomong tapi harus benar-benar melakukan filosofi dari sustainability itu sendiri. Ya. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Pesan dan motivasi Bu Karina sendiri untuk perempuan yang ingin berkarir di bidang sustainability apa? Ya, pesan saya jadilah agen perubahan dan kita harus bisa betul-betul menjadi role model. Role model itu berarti kita walk the talk. Kita membuat satu komitmen ya kita harus jalankan dan kita capai. Apapun kendalanya kita harus bisa mencapai itu. Dan jangan jadikan suatu tantangan itu menjadi kendala, tapi justru ubah tantangan itu menjadi suatu kesempatan, opportunity buat kita, menjadi peluang buat kita. Dan dalam melakukan hal-hal sustainability, prinsipnya yang harus diingat, integritas, inklusivitas untuk dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan serta perusahaan. Iya, luar biasa sekali Bu. Nah, ini menunjukkan bahwa karir di sustainability masih sangat luas dan juga perempuan juga masih sangat bisa berkarir di area tersebut. Betul. Betul. Jadi terbuka luas kesempatan tersebut. Iya. Jadi closing statement dalam hal ini Ibu pesan-pesan bagi kita semuanya khususnya di sustainability seperti apa Ibu? Buat saya sustainability itu bukanlah kewajiban tapi itu merupakan investasi kita untuk tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan dan juga untuk waktu kita di akhirat. Karena kita harus bisa berupaya bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan di bumi ini. Pada saat nanti kita selesai dan untuk juga generasi muda ke depan. Jadi mari kita sama-sama melakukan praktek keberlanjutan secara bertanggung jawab, berintegritas, dan jangan lagi dijadikan menjadi beban, tetapi justru menjadi kewajiban moral dan investasi masa depan kita. Luar biasa sekali Bu Karina, terima kasih banyak atas pengalamannya, atas ilmunya, atas perspektifnya dan pembelajaran yang sangat berharga. Diskusi kita hari ini benar-benar memberikan gambaran secara utuh, secara luas peran perempuan dalam mewujudkan keberlanjutan, khususnya bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi perusahaan, dan mungkin bagi negara. Luar biasa sekali Ibu, harapannya perempuan juga benar-benar menjadi agen perubahan bagi semuanya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Karina, sehat selalu. Terima kasih Bu.